Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Yogi Pratama dengan NPM 21150610032 dari kelas PSTC. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang algoritma penjadwalan dan saya akan melakukan percobaan pada algoritma penjadwalan dengan SJF atau Shortest Job First dan juga dengan round robin. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan percobaannya, sekarang saya akan memasukkan dulu programnya ke dalam CPU simulator dengan menggunakan compiler. Jadi untuk programnya kita masukkan ke dalam compiler dan saya akan ubah ini menjadi 5, lalu kita compile. Lalu selanjutnya kita masukkan ke dalam memori. Jadi di sini program akan melakukan perulangan sebanyak 5 kali nantinya. Nah, selanjutnya saya juga akan membuat penjadwalan lagi, yaitu penjadwalan 2 untuk membedakan dari penjadwalan program yang pertama tadi. Oke, kita compile dan kita masukkan ke dalam memori. Oke, untuk programnya sudah. Sekarang kita masuk ke dalam OS simulator. Dan untuk yang pertama saya akan coba adalah menggunakan SJF atau Shortest Job First. Jadi Shortest Job First ini adalah penjadwalan yang dimana burst time paling kecil itu akan dijalani terlebih dahulu dibanding dari burst time yang lebih besar. Dan bagaimana program atau CPU ini bisa tahu burst time mana yang lebih kecil dan akan dieksekusi terlebih dahulu? Nah, itu dengan cara program ini harus dijalankan minimal 1 kali untuk CPU bisa mengetahui burst time dari program tersebut. Jadi, misal ada program penjadwalan ini kita jalankan sekali dan penjadwalan 2 dijalankan sekali, baru dia akan diketahui burst time dari masing-masing program ini. Baru ketika penjalanan program ini kembali berikutnya, pada proses yang berikutnya itu baru bisa diterapkan karena burst time-nya sudah diketahui. Nah, kita coba di sini ya untuk penjadwalannya dan kita lihat animasinya di sini. Di sini program 2 sedang diproses dan sekarang program 3 yang sedang diproses. Kita lihat lognya di sini. Nah, di sini untuk program pertama itu memiliki burst time yaitu 55. Dan untuk burst time program yang kedua, bentar. Nah, program yang kedua memiliki burst time yaitu 175. Nah, jadi program itu harus menjalankan minimal sekali untuk mendapatkan nilai burst time ini. Nah, ketika nilai burst time sudah diketahui oleh CPU, baru nanti saat program ini dijalankan kembali, dia bisa menentukan prioritas mana burst time kecil yang harus dijalankan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita clear dulu, kita coba lagi masukkan. Sekarang kita buat seperti ini. Oke. Lalu di sini kita menggunakan SJF, jangan lupa, dan kita jalankan. Oke, di sini program menjalankan program yang pertama, lalu setelah selesai dia lanjut ke program kedua. Nah, di sini didapatkan burst time-nya 55 untuk program yang pertama. Nah, di sini program kedua sudah selesai dengan burst time-nya 175. Dan program ketiga dengan burst time 65 karena menggunakan program yang sama dengan program pertama tadi. Dan selanjutnya di sini, nah di sini pada program kedua yang dijalankan pada PID 5 di sini, dia burst time-nya tidak mengambil dari sini. Jadi pada CPU simulator ini dia tidak dapat menyimpan burst time yang sudah didapat pada penjalanan proses sebelumnya ke ready proses atau running prosesnya di sini. Jadi pada CPU simulator kita tidak dapat menggunakan
algoritma shortest job first dikarenakan ini tadi, burst time yang sudah didapat pada proses penjalanan program, ini tidak dimasukkan ke dalam burst time yang ada pada ready process di sini. Nah, burst time-nya tidak masuk ke sini. Padahal program yang digunakan adalah sama. Seharusnya eee, jika burst time yang sudah didapat dari penjalanan pertama dimasukkan ke dalam burst time ini, maka proses yang dijalankan berikutnya itu akan mengikuti, burst time yang paling kecil terlebih dahulu sesuai dengan konsep dari, algoritma penjadwalan dengan shortest job first. Oke, itu untuk, shortest job first. Sekarang kita lanjut pada, algoritma penjadwalan yang berikutnya yaitu dengan round robin. Sekarang kita masukkan lagi prosesnya ke dalam sini. Nah, untuk round robin sendiri, itu konsepnya mirip seperti FGFS, namun dia memiliki, waktu yang bisa kita tetapkan. Jadi ketika, proses ini sudah mencapai waktu tertentu, maka dia akan ditunda dan akan, eee, me memproses proses yang berikutnya terlebih dahulu, baru dia akan mengerjakan proses yang ditunda tersebut. Nah, kita langsung coba saja di sini dan untuk waktunya saya akan tetapkan, 1 detik. Jadi dengan men-set 1 detik di sini, setiap, 1 detik program itu akan ditunda jika dia belum selesai dijalankan. Oke, sekarang kita coba nih di sini ada animasinya dan di sini saya akan langsung start. Nah, pertama program kedua dijalankan dan setelah 1 detik dia akan ditunda ke belakang dan, proses ini akan terus berlanjut sampai semua proses ini berhasil untuk dijalankan dengan selesai gitu. Nah, proses ini akan terus berulang jika kita menggunakan algoritma penjadwalan dengan round robin. Nah, di sini proses 2 dan 4 sudah selesai, tersisa proses 3. Nah, jika tinggal satu di sini dia tidak akan berputar-putar lagi seperti tadi. Nah, di sini prosesnya sudah selesai. Nah, di sini tadi ada P2, P3, dan P4. P6 di sini tidak usah kita hiraukan karena ini merupakan, sisa dari proses yang tadi. Nah, jadi P2, P3, P4 ini memiliki waiting time yaitu 1, 2, 1, 1, dan 2. Kenapa begini? Karena yang kita set tadi round robin-nya memiliki delay atau penggantian, waktu tundanya itu selama 1 detik. Jadi setiap 1 detik dia berganti, setiap 1 detik dia berganti. Namun pada P4 di sini kenapa dia ada 2 detik? Karena dia menunggu proses 2 dan proses 3 dulu baru dia masuk ke proses 4 gitu. Oke, kita lihat di lognya. Nah, di sini terdapat, move. Jadi pada round robin ini dia bersifat berputar ya, sesuai dengan waktu tundanya tadi. Oke, itu untuk round robin. Oke, mungkin cukup sekian saja pembahasan saya kali ini mengenai, penjadwalan dengan SGF dan juga dengan round robin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya dan terima kasih.